Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsanda Venda Dora Putri Aziz dengan nomor NPM 227000003. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dari kasus keempat. Nah, yang pertama ada seorang anak bernama Anton yang berusia 20 tahun melakukan balap liar di daerah rumahnya. Akhirnya Anton mengalami kecelakaan dan langsung oleh orang sekitar dibawa ke UGD rumah sakit terdekat. Lalu orang tua dari pasien ini datang dan dokter menyarankan untuk operasi, tapi orang tua dari pasien ini menolaknya dan lebih memilih untuk dibawa ke Sangkal Putung saja. Akhirnya selama 1 bulan kondisi dari pasien ini tidak membaik dan dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit status umumnya adalah kompos mentis dan GCS 4564 yang berarti dia dapat membuka mata secara spontan tanpa ada sentuhan, dan 5 berarti suaranya terdengar jelas dan dia sadar dengan lingkungan sekitarnya. 6 dapat melakukan hal yang diinstruksikan seperti disuruh untuk menggerakkan, dia bisa menggerakkan. Nah, statusnya anemianya negatif, ikterisnya negatif, sinosisnya negatif, dan dispenunya negatif. Dan tanda vital tekanan darah 120/70 menit, dengan batas normal, reguler, kuat, angkat. Nah, denyut nadinya 90 kali per menit dalam batas normal, lalu suhu tubuhnya 36,9 derajat Celcius dalam batas normal, dan frekuensi nafasnya 17 kali per menit dalam batas normal, dan akralnya hangat. Lalu diperiksa bagian-bagian tubuh lain seperti kepala, leher, toraks, abdomen, dan hasilnya semua dalam batas normal. Status lokalis dari kecelakaan tersebut adalah di ekstremitas inferior, yaitu di femur sinistra. Nah, dilakukan inspeksi, palpasi, dan movement. Inspeksinya tampak ada deformitas, kaki panjang sebelah, kaki kiri panjang sebelah daripada kaki kanan, lalu terlihat bengkok juga, dan fragmen tulang muncul di lapisan kulit. Nah, yang kedua adalah palpasi. Nah, teraba krepitasinya, akralnya hangat, dan tidak ada pembengkakan dan tidak ada nyeri tekan. Nah, selanjutnya adalah movement. Pada kaki kirinya terasa nyeri jika digerakkan, dan ada fungsi laesa. Nah, selanjutnya dilakukan foto ronsen dan didiagnosa open fracture femur sinistra di sepertiga medial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari masalah kasus skenario 4 ini. Yang pertama, terjadinya trauma lalu mengakibatkan jaringan rusak. Jaringan rusak ini menyebabkan nyeri pada pasien. Nah, mekanisme nyeri sendiri ada 4. Yang pertama adalah transduksi, proses perubahan energi pada rangsangan stimulus noxious oleh reseptor sensorik. Yang kedua adalah transmisi, yaitu proses penjalaran sinyal neural di perifer ke medula spinalis. Yang ketiga adalah modulasi, yang dimana proses inhibitor pada jalur descendant dan mempengaruhi penjalaran nociceptif pada setiap tingkat medula spinalis. Nah, yang keempat adalah persepsi, di mana ini adalah hasil akhir dari interaksi yang ada pada area primer sensorik cortex cerebri, dan menghasilkan suatu penafsiran subjek yang disebut dengan persepsi nyeri. Nah, setelah itu jaringan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan epitel. Nah, yang pertama otot adalah ada 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, femur sendiri adalah jaringan otot lurik.
Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat mempunyai banyak sekali macam. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat lemak, jaringan ikat darah, jaringan ikat tulang rawan, dan jaringan ikat tulang padat. Nah, di sini femur adalah jaringan ikat tulang padat. Nah, jaringan ikat padat sendiri adalah dia mempunyai matriks yang banyak mengandung kolagen. Jaringan ini membentuk tendon sebagai tempat pelekatan otot dengan tulang dan tulang dengan tulang. Seperti itu. Yang terakhir adalah jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi dua, yaitu jaringan pelindung dan kelenjar, epitel pelindung dan epitel kelenjar. Nah, tadi fragmen tulang dari pasien tersebut keluar menembus permukaan kulit yang mengakibatkan jaringan kulitnya luka. Nah, dari ketiga ini kita dapat mendiagnosa bahwa itu adalah fraktur. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa muskulus yang ada pada femur yang rusak juga. Salah satunya adalah yang pertama adalah sartorius, ada rectus femoris dan vastus medialis, ada vastus lateralis, dan di bagian posteriornya ada gluteal muscle dan hamstring muscle. Nah, sendi yang ada di femur ini ada juga sendi yang menghubungkan pelvis dan femur adalah ligamen ilioofemoralis, dan yang menghubungkan femur dengan patella ada articulatio femoropatellaris. Nah, selanjutnya setelah terjadi diagnosa fraktur ini ada beberapa fraktur. Nah, fraktur ini yang pertama adalah open fraktur, segmental fraktur, bending fraktur, dan butterfly fraktur, dan comminuted fraktur, juga ada closed fraktur. Nah, diagnosa kita adalah open fraktur dan segmental fraktur. Open fraktur sendiri adalah fraktur yang ujung patahan tulangnya ini menembus melewati kulit. Ya, yang seperti kita ketahui tadi bahwa fragmen tulangnya keluar dari permukaan kulit. Nah, yang kedua adalah fraktur segmental. Jenis fraktur ini adalah satu bagiannya tidak menempel pada bagian lainnya atau mengambang. Lalu selama 1 bulan tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu terjadilah kontraktur genu dan kaki kiri pendek daripada kaki kanan. Nah, setelah terjadi fraktur, melakukan tidak operasi, dan tetapi memiliki komplikasi-komplikasi ini, yaitu yang pertama adalah kontraktur osteomyelitis, ada kompleks regional pain syndrome, dan yang keempat ada fat embolism syndrome, dan yang kelima adalah artritis pasca trauma. Selanjutnya saya akan menjelaskan BHP dari kasus ini. Yang pertama adalah beneficent, yaitu dokter memberikan pengobatan yang terbaik serta pasien dan keluarga pasien mendapatkan edukasi bagaimana cara melawat luka ini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jenis fraktur ini harus dirawat lukanya secara benar agar pasien bisa sembuh dengan maksimal. Yang kedua adalah non-maleficent, memberikan terapi yang terbaik pada pasien supaya kondisi pasien tidak bertambah parah, dan menyarankan operasi supaya pasien sembuh dan maksimal. Tadi dokter sudah menyarankan operasi, tetapi yang orang tua menolaknya karena terkendala biaya. Tapi akhirnya pasien mau melakukan operasi karena kondisi pasien tidak membaik. Nah, yang ketiga adalah autonomi. Keputusan tidak pengobatan pasien ini ada pada orang tua. Seperti yang kita ketahui tadi, pasien masih berumur 20 tahun, jadi keputusan tindak operasi ini sepenuhnya adalah keputusan dari orang tua, karena pasien belum berusia 21 tahun.
Nah, orang tua juga bisa menolak atau menerima tindak operasi ini. Jadi informed consent ada pada orang tua. Nah, yang terakhir adalah justice, adalah menyarankan pasien untuk mengurus surat keterangan tidak mampu atau mengurus BPJS agar pasien tidak memikirkan kendala biaya. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi dari keluarga ini belum tercukupi karena Anton juga ada punya banyak saudara yang mempunyai yang masih harus disekolahkan. Nah, PHOP dari kasus tersebut ada yang pertama adalah primer, memberikan edukasi bagaimana menaati lalu lintas dan selalu memakai helm dan kecepatannya aman. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, pasien merupakan anggota balap liar dan memakai helm dari setiap kendara itu diwajibkan, karena apabila tidak nanti bagian kepala ini sangat penting untuk dilindungi ketika ada terjadi sesuatu. Yang kedua adalah sekunder, mengoperasi pasien sesuai SOP. Jika tadi pasien menolak untuk melakukan operasi, maka dokter tidak akan mengoperasi pasien tersebut dan melakukan operasi dengan tindak SOP dengan benar dan baik. Yang terakhir adalah tersier, memberikan fisioterapi pada pasien. Nah, setelah operasi recovery surgery ini, pasien dilakukan fisioterapi untuk memulihkan keadaannya kembali, dan meskipun tidak bisa seperti semula, tapi setidaknya pasien bisa pulih lebih pulih dari sebelumnya, seperti itu. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.